Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan sosialisasi yang berkenaan dengan KIP Kuliah 2021. Terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi sudah mulai dibuka, yaitu jalur SNMPTN. Biasanya pendaftaran SNMPTN juga terkait dengan mulai dibukanya pendaftaran KIP Kuliah 2021. Nah, bagaimana proses pendaftaran KIP Kuliah? Kita akan bahas dalam kesempatan ini. Nah, ini dasar hukum adanya KIP Kuliah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Ini silakan Anda baca sendiri. Kita lewat saja seminta saja. Nah, ini juga kita lewat saja. Ini bantuan bidik misi dulu namanya bidik misi, sekarang KIP Kuliah ini berupa bantuan berupa uang tunai, ya. Perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, ya, atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ini merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas. Jadi bantuan, yang namanya bantuan biasanya tidak sepenuhnya, ya. Memang sebagian dibantu oleh pemerintah. KIP Kuliah menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi maupun persyaratan akademik. Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah ini kartunya. Jadi nanti Anda kalau sudah menjadi mahasiswa dan diterima di salah satu perguruan tinggi, maka Anda akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Jadi Kartu Indonesia Pintar itu bukan diperoleh saat ini sebelum diterima atau ketika mendaftar, bukan. Tapi nanti kalau Anda sudah jadi mahasiswa, dapat kartu ini. Sebab kartu ini digunakan untuk proses pencairan nantinya. Nah, prioritas penerima KIP Kuliah. Jadi ada beberapa prioritas yang menerima KIP Kuliah. Ini yang pertama tentu mahasiswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar KIP, ya. Sejak SMA biasanya sudah punya KIP. Nah, ini biasanya prioritas utama untuk dapat Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, mahasiswa dari keluarga miskin. Ini keluarga miskin peserta PKH, pemegang KSS, panti asuhan atau lain-lainnya. Yang ketiga itu mahasiswa dengan keterbatasan akses, disebutnya afirmasi, termasuk mahasiswa disabilitas. Dan yang terakhir adalah ini mahasiswa dengan kondisi khusus karena bencana atau lainnya, ya. Jadi sebelumnya mungkin mampu, tapi karena bencana atau karena karena akibat pandemi, kalau kondisi sekarang, maka kondisi ekonomi keluarga menjadi berubah drastis. Sementara biaya untuk kuliah juga perlu. Nah, ini juga ada kesempatan untuk dapat KIP kuliah. Persyaratan KIP kuliah. Nah, ini syaratnya pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun 2021
2020-2019. Yang kedua, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu, prodi dengan akreditasi C. Yang ketiga, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Ya, ini keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP, keluarga peserta PKH, atau keluarga pemegang KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Keluarga maksimal berada pada desil 4 DTKS. Kemensos atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan. Nah, ini idealnya syarat-syaratnya itu adalah memang intinya miskin gitu ya, ada keterbatasan ekonomi gitu. Ya, persyaratan KIP kuliah selanjutnya ya, jika calon penerima belum memiliki KIP atau orang tua wali mahasiswa belum memiliki KKS, dapat ditetapkan mendaftar atau dapat tetap mendaftar untuk diberikan bantuan biaya pendidikan KIP kuliah setelah memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau yang tidak punya KIP jangan khawatir, nanti ada proses tetap, Anda tetap bisa daftar. Kemudian bukti pendapatan kotor gabungan orang tua wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan yang orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 ya. Nah, ini batasan ketidakmampuan itu dalam persyaratan sudah dibatasi, yaitu penghasilannya bukti pendapatan kotornya itu 4 juta rupiah. Dan apabila dibagi setiap anggota, setiap KTK itu dapat 750.000. Gitu. Belum pernah menjadi penerima KIP kuliah atau bidik misi di tahun sebelumnya. Nah, itu persyaratan KIP. Fasilitas apa saja kalau kita ikut KIP kuliah? Fasilitas KIP kuliah, pertama, pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi sebesar 2,4 juta rupiah. Kemudian juga bantuan biaya hidup 4,2 juta per semester. Ya, di per semester Anda dapat biaya bantuan hidup 4,2 juta rupiah. Kemudian calon penerima KIP kuliah mendapat pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT, UTBK, atau seleksi lainnya yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan PT bagi siswa yang terdaftar di DTKS. Nah, kalau yang terdaftar di DTKS itu pembebasan biaya pendaftaran. Berapa jangka waktu KIP kuliah? Nah, jangka waktu KIP kuliah itu untuk program reguler itu sarjana maksimal 8 semester. Jadi yang dibiayai oleh KIP itu kalau Anda lulusan ngambil program sarjana itu 8 semester, 4 tahun lah ya. Untuk D4 8 semester juga atau 4 tahun. Untuk D3 maksimal 6 semester, D2 4 semester dan D1 2 semester. Itu program reguler. Nah, juga KIP kuliah membiayai program profesi. Misalnya Anda masuk kedokteran, maka program regulernya kan S1-nya sarjana kedokteran. Untuk profesinya maksimal 4 semester program profesi dokternya. Juga dokter gigi 4 semester, dokter hewan juga 4 semester, perawat atau nurse ya 2 semester, apoteker 2 semester, dan guru ya kalau Anda ngambil jurusan pendidikan ya, lalu ngambil profesi PPG, pendidikan profesi guru, itu juga dibiayai melalui KIP kuliah 2 semester. Kuota KIP kuliah, total kuota tahun 2020, tahun kemarin sebanyak 200.000 mahasiswa baru. Terdiri daripada perguruan tinggi, politeknik,
LL Dikti untuk didistribusi ke PTS ya. Jadi PTS juga jangan khawatir Anda kalau tidak diterima di PTN, Anda mau daftar ke PTS juga dapat kartu Indonesia Pintar. Ini di Garut sekarang PTS di Garut banyak sekali yang sudah mendapatkan KIP kuliah mahasiswanya. Jadi jangan khawatir. Dasar pertimbangannya satu berdasarkan alokasi kuota tahun 2019, dua alokasi kuota PTN 60% dan PTS 40%, tiga rumusan menggunakan parameter jumlah pelamar bidik misi, daya tampung PT perguruan tinggi, jumlah mahasiswa di UKTI dan UKT 2. Kuota KIP kuliah 2021, informasi APBN 2021 ya, rencana pencapaian di bidang pendidikan itu beasiswa bidik misi atau KIP kuliah Kemendikbud itu 1.108.800. Kemenag 56.000. Kapan pendaftaran KIP kuliah? Jadwal pendaftaran KIP kuliah ini diperkirakan lah ya jadwal kita lihat jadwal jalur masuk SNPTN 2021. Kita ketahui bahwa peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru 2020 itu mulai 4 Januari 2021, registrasi akun LTMPT mulai 4 Januari sampai 1 Februari 2021, sedang berlangsung sekarang. Penetapan siswa yang eligible oleh sekolah yang berhak ikut SNPTN 4 Januari sampai 8 Februari 2021, pengisian PDSS 11 Januari sampai 8 Februari 2021, pendaftaran SNPTN 15 sampai 24 Februari 2021, pengumuman hasil SNPTN 22 Maret 2021. Nah, pendaftaran KIP kuliah ini biasanya berbarengan atau lebih dulu daripada pendaftaran SNPTN. Makanya kalian yang berminat siap-siap. Tentu yang harus dipersiapkan adalah persyaratan-persyaratannya. Nah, nanti ke depan kita bahas apa persyaratannya. Jalur-jalur seleksi yang mendapatkan KIP kuliah itu pasti ada KIP kuliahnya ya. Yang pasti ada KIP kuliahnya itu UTBK SBMPTN. Lingkupnya nasional, itu gratis ya. SNMPTN juga lingkupnya nasional juga gratis. SNMPN Politeknik Negeri lingkup nasional juga gratis pendaftarannya. Tapi kalau untuk SBMPN lingkup nasional ini yang mau KIP kuliah ini bayar ya. Jadi seleksinya bayar. Ya. Jadi tidak semua PTN atau PTS membuka KIP kuliah ya. Biasanya pada umumnya ada yang gratis, ada yang bayar seperti seleksi mandiri PTN, seleksi mandiri PTS ya. Ini bisa pilih seleksi PTN PTS lebih dari satu dan bisa ditambahkan berkali-kali. Nah, bagaimana tata cara pendaftaran KIP kuliah ya? Nah, tata cara pendaftaran KIP kuliah mandiri untuk seluruh jalur, baik SNPTN, SBM, SNPN, UMPN, dan mandiri, dilakukan secara online melalui halaman KIP kuliah. Yaitu, ya nanti di sini ini nampak buram ya, kurang jelas. Nah, nanti di kegiatan lain akan lebih jelas lah ya. Ini di Google juga bisa di searching di Google, Anda bisa menemukan alamat untuk daftar KIP kuliah. Ini bagaimana tahapan pendaftaran di PTS? Ya ini dilewat dulu aja lah ya. Nanti ke depan yang PTS kita lanjut ke halaman berikut. Nah, ini kalau Anda diterima KIP kuliah bisa dicabut KIP kuliahnya apabila Anda putus kuliah ya, tidak melanjutkan pendidikan, kemudian meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, menolak menerima KIP kuliah, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
kekuatan hukum tetap, terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran KIP. Baik, kita lanjut ke pendaftaran online KIP kuliah. Bagaimana proses pendaftaran online KIP kuliah? Nah, kita lanjut. Pendaftaran KIP kuliah mandiri atau didaftarkan PT. Nah, ini bisa mandiri, bisa didaftarkan oleh perguruan tinggi. Daftar KIP kuliah, cari kampus, siswa daftar sendiri. Cari kampus, ya, daftar KIP kuliah itu yang didaftarkan oleh PT. Loh, kok bisa perguruan tinggi yang mendaftarkan sendiri? Biasanya kuota ada, tapi mahasiswa yang memenuhi syarat kurang biasanya. Jadi banyak yang pemegang KIP waktu SMA-nya, namun ketika seleksi masuk SNPTN atau SBM, dia gagal, tidak masuk ke PTN. Sehingga PTN itu adalah kan tetap diseleksi berdasarkan hasil-hasil kemampuan skor UTBK ataupun nilai rapot. Nah, kalau banyak perguruan tinggi yang kuotanya bidik-misi ada, namun akhirnya mahasiswa yang kadang-kadang sosial ekonominya tidak terlalu miskin, tapi memang ada bantuan, ada keringanan, maka didaftarkan oleh perguruan tinggi bersangkutan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya, sebelum mendaftar di KIP kuliah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini ya, NISN dan NPSN valid dan terdata di Dapodik atau EMIS Kemenag. Ini NISN ini harus betul-betul udah valid, udah tepat ya. Yaitu nomor induk sekolah nasional dan nomor pokok sekolah nasional. Ini kita punya NPSN SMA 1 kan berapa? 2 0 2 2 7 4 7 4. Nah, ini jangan lupa ini nomor. Yang kedua NIK. NIK yang didaftarkan di NISN sudah benar. Pastikan melalui operator sekolah untuk siswa kelas 12 dan untuk alumni bisa melakukan perbaikan di link yang sudah Bapak sharekan dari Oktober ya. Itu harus perbaiki. Nah, tapi kalau sekarang masih ada bisa diperbaiki di http pd.data.kemendikbud.go.id ya, verval lulusan. Kemudian NISN dan NPSN untuk mendaftarkan akun LTMPT harus sama dengan NISN, NPSN untuk mendaftarkan akun KIP kuliah. Nah, jadi jangan beda, jadi tidak link nanti ya, Anda akan masalah nanti. Selanjutnya pastikan NISN kalian tidak ganda atau sudah diupdate oleh pihak sekolah. Jadi NISN yang benar ada NISN yang sudah terdaftar di Dapodik ya. Oke. Bagi pemegang KIP sekolah atau pemilik kartu PKH atau KKS, silakan minta sekolah memasukkan nomor KIP PKH KKS terlebih dahulu ke data NISN sebelum mendaftar KIP. Nah, ini tampilan web KIP kuliah. Ini alamat webnya ya. Ini kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Ini tampilan web KIP kuliah. Selanjutnya alur pendaftaran KIP kuliah ya. Ya, kunjungi alamat kip-kuliah.kemendikbud.go.id /siswa/pendaftaran /baru. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi yang diminta Anda mengisi NISN, NPSN ya. Terus NIK. Jadi sekarang kalau daftar tidak langsung nama yang diisi, tapi yaitu NIK, NISN, dan NPSN. Ini tolong dipersiapkan. Nomor-nomor ini jangan sampai Anda tidak bawa
Ya hafal sih lebih bagus hafal, tapi di HP coba Anda simpan selama Anda belum diterima di perguruan tinggi, yang namanya NIK, NISN, NPSN tetap harus ada. Dan juga alur pendaftaran KIP kuliah, masukkan email dengan benar. Ini hati-hati email Anda yang aktif, salah ngetik, salah huruf, salah abjad, bisa fatal akibatnya. Jadi Anda tidak bisa konfirmasi nantinya. Cek email kalian. Jadi setelah Anda masukkan ini NIK, NISN, SNN, terus Anda ngisi email Anda, nanti akun itu akan masuk ke email Anda. Cek email Anda ya. Nah, kalau ada tampilannya seperti ini, maka selamat, akun Anda telah berhasil dibuat. Nah, nanti di sini ada nama siswa, ada NISN, ada tahun, semester, ada nomor pendaftaran, ada kode akses. Nah, ini nomor pendaftaran dan kode akses inilah yang akan bahan untuk mendaftar ke KIP. Jadi ini jangan hilang, hati-hati, ini rahasia lah ya. Jangan sampai dipergunakan oleh orang lain. Kemudian alur pendaftaran KIP selanjutnya, Anda langsung login di web KIP kuliah. Pertama, Anda masukkan nomor pendaftaran tadi yang masuk email Anda. Kemudian kuota, masukkan kuota, lalu masuk. Ya. Nah, inilah tampilan kartu Indonesia Pintar web yang telah Anda login. Ya, yang pertama memang Anda KIP kuliah. Nah, kalau Anda status akunnya ini ada istilah desil 4 ini berarti Anda sudah masuk ke data DTKS. Sehingga yang harus Anda isi itu tidak terlalu banyak, ada hanya 4 saja. Di siswa yang tercantum di data terpadu di sosial ada 4 data yang harus Anda lengkapi ya. Keluarga, gak nampak, prestasi, rencana, ya gitu ya, seleksi. Nah, ini tampilannya kalau data Anda tercantum di DTKS. Nah, kalau Anda belum memiliki KIP dan tidak tercantum di DTKS, jangan khawatir, tetap Anda bisa daftar KIP kuliah. Namun, banyak sekali data-data yang harus Anda lengkapi. Kalau tadi yang sudah tercantum di DTKS hanya 4 poin, tapi kalau Anda ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Nah, persyaratan inilah yang harus Anda siapkan. Ini ditanya tentang keluarga, tentang sosial ekonomi, tentang rumah, ya, aset, ya, prestasi, rencana nanti dan seleksi. Nah, ini biasanya kalau di keluarga siapkan foto keluarga, ya, semua lengkap. Kalau ekonomi siapkan surat keterangan tidak mampu SKTM, surat penghasilan orang tua. Rumah siapkan foto rumah bagian depan, rumah bagian tengah, dan seterusnya. Nah, ini dashboard belum terdata DTKS. Kalau Anda belum terdata DTKS akan muncul seperti ini ya, status akun belum terdata DTKS. Ini bagi Anda yang tercantum di DTKS silahkan lengkapi berkasnya, tapi bagi yang tidak tercantum di DTKS jangan khawatir, abaikan saja halaman ini. Ya, ini yang biodata masuk ya. Ini yang tercantum di DTKS lanjut dilewat. Di data keluarga ya, data keluarga nanti detail tentang ayah, cerita tentang ayah, ceritakan kondisi kesehatan, usia dan pekerjaan ayah ya, naratifkan di sini. Jumlah tanggungan orang tua, jumlah anggota keluarga di kakak yang tidak bekerja itu siapa aja, masukkan. Kemudian data pendukung ekonomi, ini silahkan diupload nanti, apakah itu SKTM, apakah itu surat keterangan terdaftar di DTKS, apakah itu kartu KIP sekolah, apakah itu kartu PKH, apa itu kartu KKS, apa itu kartu KJP, kartu miskin lainnya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah. Kemudian juga siapkan data foto rumah, foto bersama keluarga. Ini ngajeng-jreng di depan rumah ya, bari baraeud. Oke, terus foto rumah tanpa depan, foto rumah keluarga juga Anda siapkan dari sekarang. Ya, simpan di flashdisk Anda. Jangan dadak mendadak, oke? Nah, aset. Nah, ini aset ini silahkan Anda isi. Ini contohnya handphone ya, jenisnya alat komunikasi, mereknya Xiaomi misalnya, kondisinya kurang baik ya, kurang baik berfungsinya, harga belinya 1 juta rupiah, metode perolehan ini warisan misalnya hibah atau hadiah dan seterusnya. Jadi aset itu kepemilikan barang berharga. Contoh ada bisa sawah, perhiasan, motor, handphone, sepeda, laptop dan seterusnya. Prestasi. Nah, ini juga harus boleh kalau Anda punya prestasi siapkan. Anda scan dari sekarang format PDF atau format foto ya. Anda bisa diperkenankan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Hanya isikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik ya. Ini biasanya minimal juara 3 tingkat kabupaten kota ya. Ini kolom prestasi tidak wajib ya diisi, kalau memang tidak ada lewat saja. Rencana, maksud di sini adalah rencana nanti ke sana di kuliah itu bagaimana. Ini isi juga rencana tinggalnya di mana, dukungan keluarganya bagaimana ya, dan seterusnya. Jadi biaya transport dari kota asal sampai ke kampus itu berapa? Kalau Garut patokannya ya alun-alun Garut lah ya. Alun-alun Garut sampai ke mana itu berapa? Anda tulis di sana di biaya transportasi. Kemudian seleksi. Nah, nanti di sini Anda wajib mengisi jenis seleksi sebelum mendaftar di web SNPTN. Kalau Anda misalnya jalur SNPTN, nah sebelum dia SNPTN, SBMPTN atau SMPN atau SBMPN ataupun seleksi mandiri lain, Anda harus pilih di kolom ikon seleksi. Nanti ada pilihan di sini. Misalnya Anda klik UTBK SBMPTN, maka akan muncul detail seleksi UTBK itu Anda dapat KAP ya. Kemudian PIN. Nah, ini kuncinya nih. Anda harus betul-betul jangan lupa ini PIN inilah yang menjadi bekal Anda untuk daftar kemana-mana. Nah, kalau orang lain daftar ke Bank Mandiri bayar. Tapi bagi Anda nggak usah bayar. Anda masuk aja ke web pakai KAP dan PIN loginnya. Ya, ini ditanya jurusannya apa, satu pilih duanya apa. Ya, kalau pas musim misalnya Anda SNPTN, klik SNPTN. Oh, SNPTN gagal, masuk SBM, klik lagi SBMPTN ya. Nah, ini output hasil Anda daftar KIP itu Anda akan dapat KIP dan FIR. Nah, ini beberapa yang bisa Anda download yang terkait dengan KIP kuliah ya. Itu ada di ini. Di Bapak juga ada kalau mau copy. Download petunjuk teknis KIP kuliah itu gimana, ini alamatnya ya. Yang tahun kemarin samalah dengan tahun kemarin. Dan juga ini yang harus Anda perhatikan ini, hati-hati, harus menjadi bahan perhatian benar bagi Anda yang mau daftar KIP kuliah. Pertama, banyak yang gagal, bukan banyak, ada siswa yang gagal mendaftar gara-gara pertama NISN-nya tidak valid. Hati-hati itu. Kendala ini terutama banyak dialami oleh para alumni dan tidak sedikit juga alumni yang terdeteksi NISN-nya tidak valid ialah para alumni madrasah aliyah. Ya, di mana sistem NISN-nya berada di bawah EMIS Kemenag. Ini betul bahwa yang dari madrasah MA, yang siswa kita juga di SMA 1 banyak masalah ketika awalnya dari sanawiyah. Kegagalan pendaftaran selanjutnya adalah NISN dan NPSN tidak sinkron. Nah, jadi nomor induk sekolah siswa nasional dan nomor pokok sekolah nasional tidak sinkron.
NISN yang kalian miliki tidak ditemukan di data NPSN sekolah yang kalian masukkan. Hal ini tentu menunjukkan adanya keteledoran pihak sekolah. Memang bukan salah Anda, tapi salah pihak sekolah. Untuk itu, kalian perlu memastikan bahwa selama sekolah data kalian sudah tervalidasi dan terdaftar di Dapodik dan EMIS Kemenag kalau dari Kemenag. Ini yang kedua. Yang ya. Nah, ini yang apa? Yang SNPTN 2020. Ini gambaran KIP kuliah pada waktu seleksi SNPTN 2020 di data KIP 2020 ya. Tahun 2020 total pendaftar itu 489.601 orang. Yang lulus hanya 96.496 orang. Pendaftar KIP kuliah 95.346 orang dan yang lulus KIP kuliah hanya 25.398 orang ya. Kelulusan KIP kuliah SNPTN 2020 itu mencapai 26,32% ya. Kelulusan bidik misi 2019, namanya masih bidik misi, 17%. Nah, ini data tentang gambaran KIP kuliah 2020. Lanjut, kegagalan pendaftaran. Yang ketiga adalah NIK tidak valid. Ya, nomor induk kependudukan tidak valid. Permasalahan serius yang bisa terjadi ialah ketika data NIK yang dimasukkan ke Dapodik salah input. Akibatnya, data kalian tidak ditemukan. Sebelum lulus, pastikan dan minta sekolah memvalidasi data NIK. Jangan sampai ada satu angka saja di NIK yang keliru. Ya. Bagi yang sudah berusia 17 tahun, disarankan segeralah mengurus KTP. Ya. Jadi jangan nanti kalau pas Anda daftar KIP kuliah tahun 2021, kebetulan usia Anda sudah 17, bagusnya urus KTP ya. Kemudian kegagalan berikutnya yang keempat, data DTKS tidak ditemukan. Nih, masalah ini masih membingungkan. Ada kemungkinan bahwa kamu wajib daftar di DTKS dulu atau bisa juga kamu urus mencoba mengulangi pendaftaran berkali-kali. Perlu diketahui bahwa server KIP kuliah sering maintain dan error, maka daripada itu perlu kesabaran untuk bisa menyambungkan data DTKS hingga berhasil mendaftar. Kegagalan selanjutnya, ya kegagalan mendaftar KIP itu salah input email. Nah, seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, hati-hati mengisi email ya. Jika email yang berisi nomor KIP kuliah dan kode akses tidak dikirim, ya. Tadi kan Anda dapat nomor KIP kuliah dan kode itu kan melalui email ya. Nah, kalau emailnya salah, otomatis nomor KIP kuliah dan kode aksesnya tidak akan dikirim. Kemungkinan utamanya ialah kalian salah memasukkan email dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini fitur perbaikan email kipkuliah.kemendikbud.go.id siswa pendaftaran reset email. Ini nanti kalau mudah-mudahan Anda tidak mengalami kegagalan dalam salah input email. Jadi hati-hati kalau kita Anda ngisi email itu jenis hurufnya kapital maupun kapital maupun huruf besar maupun kecil itu mempengaruhi ya. Biasanya huruf depan biasanya kan besar. Nah, padahal Anda menggunakan huruf kecil semua. Itu hati-hatilah. Makanya ketika Anda daftar supaya tidak mengalami kegagalan mendaftar, hati-hati. Ini gambaran KIP kuliah pada seleksi SBMPTN 2020 ya. Total pendaftar 702.420, lulus 167.653, pendaftar KIP kuliah 156.050 orang dan yang lulus KIP kuliah itu hanya 44.554 orang.
Jadi kelulusan KIP kuliah SBMPTN itu mencapai 28,55%. Nah, di awal Bapak bilang bahwa ya perguruan tinggi yang menerima KIP kuliah ada yang jalur SNPTN, SBM itu paling hampir semua PTN. Tapi kalau seleksi mandiri tidak semua PTN pakai KIP kuliah. Ya, kampus yang membuka KIP kuliah di seleksi mandiri ini ya yang Bapak tahu hasil dari apa dari LTMPT dan Bidik Misi. Pertama, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret, Universitas Siliwangi, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor. Hanya memang tidak semua juga jurusannya. Seperti kemarin keponakan lulus di kedokteran Unpad, tetap tidak bisa KIP kuliah. Ada jurusan-jurusan tertentu di Unpad mandiri pakai KIP kuliah. Ya, selanjutnya ini sekedar tambahan saja ya. Ini berikut ada ketentuan-ketentuan baru pelaksanaan SNPTN SBMPTN 2021. Pertama, alumni 2019 dan 2020 yang sudah punya akun LTMPT tidak perlu mendaftar akun LTMPT lagi. Kedua, alumni 2019 dan 2020 yang sudah punya akun KIP kuliah tidak perlu membuat akun baru. Peserta yang lolos SNPTN 2019, 2020, dan 2021 tidak bisa mengikuti SBMPTN 2021. Alumni tahun 2019-2020 yang lolos selain jalur SNPTN via SBMPTN atau mandiri masih bisa mendaftar di UTBK 2021. Pelaksanaan UTBK akan diselenggarakan 2 gelombang, tapi masing-masing siswa hanya bisa mengikuti 1 kali saja. Karena STAN akan diberlakukan skor UTBK sebagai tolak ukur penilaian, maka siswa yang lolos SNPTN tidak bisa mendaftar di STAN. Ini hal yang baru yang Anda yang minat ke STAN ya. Mulai tahun ini STAN menggunakan skor UTBK. Kita ketahui bahwa STAN itu kan basicnya soshum. Jadi kalau kalian MIPA mau daftar STAN, jalur UTBK SBMPTN-nya harus campuran, ya. Sekali lagi harus campuran. Ini yang minat ke STAN. Tambahan tahun ini. Tambahan selanjutnya, berikut ini ketentuan terbaru pelaksanaan SNPTN SBMPTN 2021. Skor UTBK yang digunakan dalam seleksi STAN adalah skor soshum atau campuran. Anak IPA harus daftar di UTBK campuran. Tadi Bapak sudah sampaikan ya. Tidak disarankan lintas jurusan untuk anak IPS di SNPTN. Ya jarang nih ya IPS masuk IPA. Jadi kalau dari IPA ke IPS banyak. Anak IPA dimungkinkan lintas jurusan untuk SNPTN dan SBMPTN. Untuk SNPTN, jika memilih 2 PTN, salah satu PTN-nya wajib satu provinsi dengan tempat tinggal siswa. Jadi kalau kita SMA 1 Garut, di Garut, kalau memilih 2 PTN, salah satunya harus ada yang ada di sekitar Garut, ya, Jawa Barat. Pemeringkatan siswa yang bisa ikut SNPTN dilakukan oleh sekolah. Ya, tahun kemarin kan oleh LTMPT. Nah, sekarang diserahkan kepada sekolah. Demikian paparan yang berkenaan dengan sosialisasi KIP Kuliah 2021. Bagi Anda yang berminat, persiapkan diri Anda ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.